Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji unjuk kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya mengajar di SMK Telkom Makassar di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NPM 239012495062. Hari ini tanggal 14 Agustus tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak kelas 3 RPL 3 mata pelajaran pemrograman berorientasi objek dengan materi user interface. Nah, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sebelum kita lanjut, silakan ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa. Siap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita lanjut, saya absen dulu. Yang Tias Ahmad Al-Falak Alisian Audrey Bisri Farah Muhammad Nur Hasan. Oke ya, sudah. Silakan. Oke, kita akan lanjut materi selanjutnya. Oke ya, jadi hari ini kita lanjutkan pembelajaran tentang user interface ya, sambungan dari materi kita yang kemarin. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa user interface ya, desain user interface itu merupakan hal yang penting ya dalam membangun sebuah halaman website ya. Jadi kalau user interface-nya sudah tidak menarik, maka saya yakin ya pengguna tidak akan mengunjungi halaman web kita. Jadi user interface inilah yang merupakan hal kunci penting ya, silakan. Hal yang menjadi kunci ketika kita membangun aplikasi ya, baik itu berbasis web maupun berbasis mobile. Itu kata kuncinya ya. Nah, mulai ya, kalau berbicara tentang user interface ya berarti warna, kemudian apa lagi? Ya, layout ya, tampilannya, tombolnya di mana, tulisannya seperti apa, tipografinya seperti apa. Nah, untuk mengatur semua itu, jadi ada 3 sebenarnya ya. Ada 3 bahasa yang berperan di user interface itu ya. Selain HTML ya, kalau kita berencana proyek kita itu tentang berbasis web ya. Selain HTML ada CSS dan satu lagi JavaScript. Nah, agar
dinamis ya, agar dinamis dan interaktif, tentunya user interface ini itu nantinya supaya dia bisa dinamis maka harus dibutuhkan satu bahasa pemrograman atau ya namanya JavaScript. Nah, JavaScript inilah yang membuat sebuah user interface kita itu menjadi menarik ya dan dinamis. Nah, jadi JavaScript ini ya sangat erat kaitannya dengan user interface. Jadi betul-betul sekali lagi saya katakan bahwa user interface itu merupakan hal yang penting ketika kita membangun sebuah halaman website atau aplikasi berbasis mobile misalnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah itu bagaimana nanti peserta didik ya. Peserta didik itu mampu menjelaskan konsep user interface. Nah, kemudian nanti juga bagaimana menjelaskan prosedur dari user interface dengan baik dan benar. Kemudian selama proses pembelajaran ini Anda atau peserta didik dapat merancang ya. Jadi nanti kita akan merancang sebuah aplikasi user interface menggunakan JavaScript. Dalam hal ini nanti kita akan menggunakan salah satu frameworknya yaitu Vue.js. Kemudian nanti juga peserta didik dapat menguji. Jadi Anda nanti dapat menguji hasil aplikasi ya. Jadi kita ada project nanti ya. Ada project yang harus kita kerjakan di lembar LKPD. Oke. Nah, selanjutnya silakan membuka aplikasi MyLMS-nya ya. Silakan dibuka. Nah, kemudian ya. Jadi sebelum kita lanjut, kita silakan kerjakan dulu pretest ya terlebih dahulu untuk menguji sampai di mana kemampuan Anda tentang Vue.js ya, user interface khususnya Vue.js. Silakan dibuka MyLMS-nya. Di situ ada pretest, ada ya? Ada, Pak. Oke, saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan dari sekarang. Oke, silakan Oke, selesai ya dikerja pretestnya. Oke. Selanjutnya sebelum kita melakukan kegiatan praktikum, kita akan menyimak materi dulu ya yang ada di LMS yang berkaitan dengan dasar-dasar Vue.js. Nah, materi kita itu terbagi menjadi dua, ada file yang Anda bisa baca dan ada juga dalam bentuk video. Silakan dinonton ya, mana yang menurut Anda gampang untuk memahami materi. Oke, waktu sekitar 25 menit. Silakan menyimak materi yang telah disediakan di LMS yang berkaitan dengan user interface ya, yaitu Vue.js. Silakan. Oke ya, jadi Anda telah menyimak
ya, dalam hal ini bagaimana menerapkan user interface ya. Dalam hal ini kita menggunakan fitur dari Vue.js ya. Ada beberapa fitur dasar dari Oke, silakan. Jadi user interface itu merupakan bagian visual design yang berfokus pada tampilan sebuah aplikasi untuk mewakili fungsi atau fitur dari sebuah sistem aplikasi. Jadi di situ kita berfokus pada tampilan agar user bisa lebih suka dan tertarik pada aplikasi atau website kita. Oke, beri aplaus dulu ke temannya. Nah, itu kan yang pertama ada way data binding, kemudian apa lagi yang kita pelajari di situ? Ada fungsi ya, ada mendeklarasikan variabel ya. Jadi JavaScript ini merupakan satu buah jenis bahasa pemrograman ya. Memang dulu itu digunakan untuk tambahan untuk user interface untuk aplikasi berbasis web. Nah, sekarang dia sudah berdiri sendiri ya, karena adanya runtime yang namanya Node.js. JavaScript sudah bisa dikatakan bahasa pemrograman yang powerful ya. Dengan JavaScript orang sudah bisa membuat website yang canggih dan juga bisa membuat mobile aplikasi. Nah, itu Anda juga sudah mengamati tadi bagaimana cara kerja dari Vue.js ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan kita ingin menampilkan data dari JavaScript ke HTML itu menggunakan apa? Perintah apa biasanya? VModel ya. Kita menggunakan VModel supaya lebih interaktif. Nah, kalau sudah sekarang silakan download dulu LKPD ya. Silakan download LKPD-nya. Oke. Nah, silakan buka LKPD-nya. Nanti di situ diperhatikan di petunjuk soalnya. Nah, di sini Anda akan membuat ya sebuah tampilan membuat aplikasi kalkulator sederhana ya. Aplikasi kalkulator sederhana ini menggunakan Vue.js ini. Nah, seperti operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan ya, yang standar. Nah, di situ nanti perhatikan di LKPD-nya itu, nah, dengan aplikasi sederhana itu nanti isinya itu memuat tentang way data binding. Jadi di aplikasinya nanti harus ada way data bindingnya. Kemudian juga aplikasinya harus mengandung kondisi ya, maksud saya kondisi. Jadi di situ harus mengandung kondisi if, else dan switch. Atau boleh pilih salah satunya, boleh menggunakan if dan boleh juga menggunakan switch. Kemudian juga aplikasinya nanti itu mengandung perulangan menggunakan v-for ya. Kemudian juga mengandung event handler. Dan terakhir itu adalah computed property. Jadi kita bisa membuat aplikasi kalkulator menggunakan computed property. Paham ya? Oke, nah silakan kerjakan tugasnya ya, tugas LKPD-nya. Saya beri waktu sekitar 45 menit. Nah, setelah itu nanti presentasikan ya, atau diujikan. Nah, nanti saya minta satu orang untuk tampil ke depan untuk menjelaskan aplikasinya. Oke, saya beri waktu 45 menit. Kita ice breaking ya, sambil kita kita ice breaking dulu. Oke, silakan berdiri ya. Semua silakan berdiri. Ya, karena sudah siang jadi harus fokus dulu. Oke. Nah, silakan semua berdiri. Oke. Nah, perhatikan. Jadi kita ya, jadi begini, perhatikan saya, apa-apa saya. Jadi tangan kita
dari tangan kanan misalnya 1, 2, 3, 4. Nanti hitung 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya. Tangan kiri lagi 1, 2, 3, 4. Baru kaki kanan. Angkat gini. 1, 2, 3, 4. Baru kaki kiri 1, 2, 3, 4. Oke, itu 4 hitungan pertama. Kemudian hitungan kedua 3. 1, 2, 1, 2, 3. Baru 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Terakhir 1, 1, 1. Baru yes. Dengan suara yang keras. Oke, satu yang pimpin ketua kelas. Ketua kelas di mana bagus ini pimpin ini? Di depan sini. Di depan sini. Oke, silakan ketua kelas dulu. Oke. Silakan. 5 dulu, Pak. Iya. Dari 4. Iya. 4, 4, 3, 2, 1. Oke. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bersamaan semua, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Mulai, belum serentak, Ingat yang terakhir itu yes ya. Oke, siap. Harus serentak ya. Tidak usah lagi bilang 4, sudah tahu itu. Jangan lagi 4 3. Oke, mulai dari ya. Langsung mulai. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Oke, sudah, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Nah, ya sudah, oke. Silakan dilanjutkan proyeknya untuk kerjakan ya. Nanti saya akan nilai ya, penilaian observasi saya akan nilai. Ya. Aplikasinya. Nah, coba buat aplikasi kalkulator. Nah, ini kodenya mana LKPD-nya? Buka LKPD-nya. Nah, bikin kok seperti ini, nah. Nah, coba beda bikin kok seperti ini. Ada yang 2 minggu lalu. Iya. Mana coba buka mana modulnya, mana materinya. Oke, mana tampilannya? Oke, coba. Misalnya 12 ditambah 3. Oke. Mana kodenya saya lihat? Ini untuk event handlernya, Pak. Oke. Terus ini menggunakan dance out label untuk menampilkan kasih kolom, Pak. Oke. Terus yang terakhir itu pakai persen INT dan persen float. Iya. Oke ya. Oke, dilanjut. Tapi PHP Medwin-nya ada. Ada.
Ini dihapus semua saja isinya dulu ini. Oke, users, string, email. Oke, mana anunya? Mana user, mana database-nya? RPL root. Oke. Sudah. Naik ke atas. Localhost oke, Laravel oke. Nah, coba save. Mananya? Mana? Tidak mau muncul dia ini Pak. Nah, klik kanan, inspect, nah, console log, console ini konsolnya. Nah, itu ya. Login has ready been identifier login layout full 50. Coba buka tadi kodemu di halaman layout. Logx saja, turun lagi. Returnnya mana login situ? Nah, ganti logx ini. Nah, banyak sekali log. Kenapa banyak sekali login? Nah, itu logx. Hapus mini login. Enter. Oke, coba buka localhost 8000. Buka browser localhost 8000. Masih. Mau mi agak salah buka kok tadi. Tapi loginmu itu itu? Iya, insyaallah. Oke, hapus kilognya itu update supaya tidak ketinggalan kok. Tapi saran saya, namanya kau belajar lebih baik dari nol kok, supaya ada ininya tuh. Oke. Oh, satu lagi yang belum. Foto ini, rangkai di atas. Rangkai dulu. Mendemonstrasikan hasil pembuatan aplikasi kalkulator sederhananya dengan menggunakan Vue.js ini. Oke, silakan naik ke depan. Baik. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Fareza. Kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil kerja yang saya tadi lakukan. Yang pertama, di sini kita dapat lihat di dalam input ada vModel Dance Outline Label, di mana Dance Outline Label itu berguna untuk ini memberi kolom pada field-field yang kita mau. Terus kemudian di div class kolom 2 Dance Outline vModel Operator Option, di mana di sini ada option yang kita mau ketika melakukan penjumlahan. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Terus di kolom 3 ada vModel dengan output nilai. Dan di kolom 2 itu menggunakan event handler dengan cara add click sama dengan hitung. Kemudian kita masuk di key separator class. Di sini kita dapat melihat di sini untuk memberi spasi kepada jarak dengan output kayak gini. Ada spasinya di setiap kolom. Terus kemudian masuk di bagian import. Di sini ada beberapa cons A, B dan C. Di sini menggunakan juga if else, operator value dengan
di sini ada var juga, kemudian di sini if else, dan di atas itu ada cons. Coba tampilkan halaman tampilannya tadi, browsernya. Nah, di mana ini terjadi? Ketika misalnya saya tambahkan 1 tambah 1, misalnya di sini saya bagi misalnya 1 dibagi 1 misalnya. Di mana fungsi di mana terjadi itu? Di sini Pak. Di perintahnya. Di mana? Di bagian di sini. Di sini Pak terjadi perintahnya. Oh, ketika misalnya pembagian, berarti ketika operatornya sama dengan bagi. Ya. Nah, ini di mana ini? Maksudnya apa ini? Di mana ini? Di bagian sini ya Pak. Ketika operator di bagian pembagi, maka dia akan menampilkan hasil bagi. Nah, di hasil bagi itu kita bisa mendapat kemungkinan besar nilainya 0, dia. Di sini kita bisa melihat first integer itu untuk menampilkan nilai desimal saja. Ketika kita ingin menampilkan nilai koma, kita harus melakukan first float, yang artinya kita menampilkan nilai dengan menggunakan anakannya banyak. Misalnya dia memiliki koma yang banyak itu Pak. Oke ya. Nah, ini sudah memenuhi syarat. Oke, silakan beri aplaus ke temannya dulu. Nah, setelah tadi kita lihat ya dari demonstrasi dari aplikasi, hasil dari aplikasi membuat kalkulator sederhana dengan Vue.js dari temannya. Nah, selanjutnya kita memberikan kesimpulan ya, kesimpulan hasil kita hari ini ya, kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka LMS-nya ya. Nanti saya minta 1 orang ke atas ya untuk memberikan kesimpulan. Oke, silakan dulu diisi hasil kesimpulan di LMS. Nah, oke. Selanjutnya 1 orang bisa naik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita tentang ini. Silakan naik ke depan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya akan menyimpulkan materi yang telah dipelajari mulai dari user interface dan Vue.js, di mana yang setelah dijelaskan sebelumnya oleh teman kita ada namanya user interface yang merupakan visual design pada tampilan sebuah aplikasi, baik itu website ataupun berbasis mobile, yang merupakan sangat penting karena dengan tampilan yang menarik, user akan menggunakan aplikasi tersebut dengan nyaman. Dan adapun komponen-komponen yang penting ada terdapat 3, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, yang dimana berhubungan dengan materi kedua kita, yaitu gunakan framework JavaScript berupa Vue.js, yang dimana Vue.js itu digunakan untuk membangun tampilan pada suatu aplikasi. Adapun dasar-dasar di Vue.js ini yang kita pelajari yaitu berupa two-way binding, dan juga ada flavor of directives berupa vshow, vif, velse, dan v-for. Dan yang terakhir kita diberikan tugas untuk membuat aplikasi kalkulator. Baik, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk temannya. Nah, itulah tadi hasil dari kesimpulan dari temannya. Nah, sekali lagi, ternyata JavaScript itu mudah ya. Dan betul-betul memang fungsinya sangat interaktif ya, fungsinya sangat interaktif di Vue.js ini. Yang kemarin memang kita tidak melihat bahwa JavaScript itu terlihat sulit ya awalnya. Ternyata setelah mempelajari Vue.js, JavaScript itu mudah dan aplikasi web kita itu juga sangat
keren aslinya ya. Hasilnya sangat keren ya ketika menggabungkan nanti HTML, CSS ditambah lagi dengan JavaScript. Dalam hal ini adalah Vue.js. Nah, CSS kita menggunakan framework Quasar ya. Nah, sangat mudah, sangat bagus nanti tampilannya. Harapannya nanti pemahaman kita tentang Vue.js ini akan lebih tertantang lagi di tugas-tugas berikutnya, di pertemuan berikutnya. Nah, itulah inti sari dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan post test ya. Jadi harapannya tadi Anda sudah mengerjakan pretest, jadi post test ini sudah banyak tahulah. Setelah beberapa penjelasan dari modul ajar tadi, materi ya, materi baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk file. Nah, oke ya. Jadi silakan buka MyLMS-nya kembali untuk mengerjakan post test. Waktunya ya, karena soalnya sedikit, waktunya saya kasih 5 menit dari sekarang dikerja. Oke, sudah ya. Waktunya sudah selesai. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, silakan dulu mengisi kolom refleksi ya di MyLMS. Nah, silakan mengisi refleksi pembelajaran kita hari ini seperti apa. Saya beri waktu 5 menit untuk mengisi kolom refleksinya ya untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan. Oke. Ya, silakan diisi dengan benar ya kolom refleksinya tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran kita hari ini, nah, kembali saya mengingatkan bahwa ingat, untuk menjadi seorang web developer itu tidak bisa hanya dilakukan di kelas ya. Itu tidak bisa hanya dilakukan di kelas. Jadi jadikan kegiatan ngodingmu itu menjadi sebuah hobi di rumah ya. Jadi ketika mengerjakan sesuatu, ketika ada tugas diberikan, sebaiknya memang harus dilatih di rumah untuk berulang-ulang. Tidak ada pembelajaran yang instan. Jadi untuk menjadi seorang web developer ya disarankan untuk mengulang-ulang pembelajaran kita hari ini di rumah sebelum materi selanjutnya ya. Nah, adapun materi kita selanjutnya yaitu tentang mendesain layout tampilan. Jadi kita kembali ke CSS-nya ya. Jadi kita bagaimana mendesain tampilan, baik itu halaman user maupun nanti halaman adminnya untuk melakukan login. Jadi ada halaman loginnya, ada halaman profilnya ya, dan lain sebagainya. Maka kita nanti butuh lagi salah satu framework, yaitu adalah Quasar. Jadi Quasar ini framework CSS yang memang khusus dibuat untuk Vue.js. Kita akan bahas itu baru nanti setelah user interface-nya selesai, baru kita masuk ke sisi back-end-nya. Dalam hal ini kita akan belajar tentang framework Laravel. Nah, oke ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini betul-betul membuat Anda semua untuk bersemangat kembali cita-cita awalnya untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web ya. Anda punya tugas ya, tugas untuk di akhir semester nanti membuat aplikasi berbasis
web. Nah, dengan menggunakan ini Anda sudah, saya yakin sudah bisa ya. Nah, sebelum diakhiri silakan ketua kelas. Siap. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat, minggu depan kita akan belajar tentang layout ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.